Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat nested route di React Router DOM versi ke-6, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang terakhir, yaitu kita akan membuat sebuah private route di React Router DOM versi ke-6 ini. Sesuai dengan yang ada di diagramnya, di mana kita akan memproteksi pages detail ini sehingga yang bisa masuk ke pages detail ini adalah user-user yang sudah terautentikasi misalnya. Kalau misalnya sudah login, kita bolehkan untuk mengakses halaman detail ini, tapi kalau misalnya dia belum login, kita akan langsung redirect si klien atau si user tadi ke halaman login untuk usernya login. Nah, nanti skenario-nya seperti itu, kita akan coba buat di React Router DOM versi ke-6. Oke, jadi page detail ini kita akan proteksi. Gimana caranya? Nah, untuk bagian autentikasi, teman-teman bisa masuk ke bagian example ini. Di sini ada basic, lalu ada authentication. Teman-teman pilih atau klik authentication-nya ini. Lalu di sini di bagian open stack blitz, kita open. Nah, sebenarnya si React Router DOM-nya ini sudah membuatkan sebuah example code terkait gimana cara membuat sebuah private route di React Router ini. Tapi ini panjang banget kodenya, kita akan coba ambil yang kita perlu aja. Di mana di sini yang kita butuhkan adalah di bagian ini, require out. Karena ini pakai apa namanya, pakai TypeScript, kita akan coba convert kode yang ini ke bagian atau ke bahasa pemrograman JavaScript. Di sini kita akan langsung buat sebuah folder baru. Folder baru di sini namanya adalah routes. Oke, kita akan buat sebuah komponen baru, namanya adalah protected route. .js. Oke, di sini kita akan buat sebuah komponen baru, which is komponen React biasa, const protected route. Kita akan buat sebuah arrow function, di mana di sini kita akan membuat logic untuk apa namanya, mengecek apakah usernya sudah terautentikasi atau belum. Nah, sebelum itu di sini kita akan menerima props. Lalu di sini kita akan buat sebuah fake authentication. Fake out value-nya adalah boolean bernilai true atau false. Gitu. Nanti pada prakteknya bagian fake authentication ini, fake out ini teman-teman bisa implementasikan misalkan ngecek tokennya di local storage, ada tokennya atau enggak. Karena ini adalah kebutuhan untuk demo, jadi kita akan buat simple aja, jadi nilainya adalah boolean true atau false. Nah, setelah kita buat fake out-nya, sekarang kita akan buat kondisi di sini. If fake, oke. Kalau misalkan fake out-nya ini bernilai false, apa yang kita lakukan? Di sini kita akan nge-refer ke bagian dokumentasinya. Contohnya, kita akan menavigate ke halaman login misalnya. Oke. Terus di sini pertama kita perlu import navigate dulu, komponen navigate, import from React Router DOM, lalu di sini ada kita gunakan komponen navigate. Di sini kita akan nge-return kalau misalkan fake out-nya bernilai false,
atau negasi dari kita kasih negasi, maka kita akan mengarahkan ke halaman login /login. Nah, teman-teman bisa kasih di sini option kalau mau ngirim data pakai state, kalau misalkan mau nge-replace biar dia tidak bisa back ke halaman sebelumnya, teman-teman bisa kasih option replace ini. Kita pakai yang minimalis aja, jadi cukup seperti ini. Kalau misalnya selain itu kita akan nge-return props.children. Oke. Kenapa yang kita return prop.children? Karena kita pengen si protected road ini dia dinamis. Jadi tergantung komponen apa yang dipasing ke dalam protected road-nya ini. Karena nanti kalau komponen yang kita passing sebagai children, maka dia akan ada di bagian props.children-nya ini. Nah, untuk itu logiknya cukup seperti ini. Di sini jangan lupa kita export default protected route. Nah, sesimpel ini untuk membuat sebuah protected route di React router DOM versi ke-6. Sekarang gimana cara kita menggunakan route yang sudah ada logic atau sudah ada pengecekan. Kita akan langsung masuk ke bagian app-nya. Di bagian app-nya, tentu yang pertama kita harus import dulu. Import protected route dari routes atau /protected route. Nah, selanjutnya di bagian apa yang mau kita proteksi. Misalkan kita mau proteksi di bagian route yang detail ini. Maka kita akan bungkus bagian elemennya ini, si detail, ke dalam protected route. Kita jadikan dia sebagai children. Nah, ini yang disebut dengan children. Nanti dia akan diterima di bagian komponen protected root-nya ini sebagai props.children. Makanya di sini kita return-nya adalah prop.children. Sesuai dengan apa yang ada di dalam children protected root-nya ini. Nah, sekarang kita cek, coba di sini kalau kita lihat pack out-nya bernilai true, harusnya kita bisa masuk ke halaman detailnya. Kita akan langsung masuk ke bagian app, ke halaman home, kita refresh dulu. Kalau kita masuk ke bagian detail, kita berhasil masuk. Karena tadi pack out-nya bernilai true. Oke, sekarang kita akan coba rubah pack out-nya jadi false. Ekspektasi kita adalah kita di redirect ke halaman login menggunakan komponen navigate ini. Sekarang kalau kita refresh, ini halaman home-nya. Kalau kita masuk ke bagian go to detail, kita klik. Nah, kita nggak bisa masuk ke halaman detail. Tapi kita diarahkan ke halaman login karena kita belum login. Tadi pack out-nya bernilai, di sini pack out-nya bernilai false. Kita coba lagi, di sini kita klik go to detail. Nah, kita masuknya bukan ke halaman detail, tapi malah ke halaman login. Artinya, autentikasi kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang kita ganti lagi jadi true. Harusnya kita bisa masuk ke halaman detail, karena asumsinya kita sudah login. Nah, kita masuk ke halaman detailnya. Nah, sesimpel ini cara kita membuat sebuah protected route di React Router DOM versi ke-6. Saya akan coba recap yang pertama, yaitu kita buat sebuah komponen baru. Di sini namanya terserah teman-teman. Namanya di sini protected route yang saya buat. Dia nerima props. Nanti di sini teman-teman pada prakteknya mungkin autentikasinya teman-teman ngakses token ke local storage atau apapun itu. Di sini saya karena buat demo saya pakai boolean aja true atau false. Di sini bikin variabel baru. Lalu variabel itu kita cek apakah pack out-nya ini atau autentikasinya ini bernilai true atau enggak. Kalau misalkan dia bernilai false, maka kita akan nge-return navigate ke halaman login. Artinya kita akan di-redirect ke halaman login. Terus kalau misalnya autentikasinya bernilai selain false, kita akan nge-return children-nya. Props.children-nya tergantung daripada children si protected route-nya ini. Kalau kita sudah buat protected route-nya,
kita sudah bisa gunakan di bagian app-nya ini, di mana kita tinggal bungkus routing apa aja yang mau kita proteksi. Misalnya di sini kita mau memproteksi si detail, sehingga nanti kalau misalnya kita mau mengakses detail ini, kita harus melewati komponen protected root-nya dulu, di mana di sini ada logic, detailnya sebagai children di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau memproteksi root-root yang lain, teman-teman sesederhana ngebungkus komponennya sebagai children di dalam protected root-nya ini. Seperti itu. Nah, seperti ini kalau teman-teman mau proteksi dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah cukup dinamis logic daripada protected root-nya. Kalau misalkan ada perubahan di bagian logic pengecekan autentikasinya, teman-teman cukup merubah di satu tempat. Oke, di sini kita hapus lagi. Di sini kita sudah berhasil menerapkan autentikasi untuk halaman detail, di mana kalau misalnya tadi out-nya bernilai false, kita tidak bisa masuk ke halaman detail. Kita diarahkan ke halaman login. Kalau teman-teman mau lihat contoh detailnya di bagian dokumentasi, di sini dia sudah menyiapkan sebuah code sandbox atau sandbox di StackBridge. Teman-teman tinggal buka aja, di sini ada contoh detailnya. Tapi yang kita buat di sini versi sederhananya, atau saya peringkas gitu. Jadi caranya seperti ini saja. Nah, sesimpel itu cara kita membuat sebuah proteksi routing di dalam React Router DOM versi ke-6. Kalau kita lihat di sini kita sudah masuk ke materi atau topik kita yang terakhir. Sebagai tambahan, ini juga yang sering kita gunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi. Kita balik ke bagian overview, ini bonus. Di sini teman-teman kalau mau membuat sebuah halaman 404 atau not found roads, teman-teman bisa menggunakan tanda asterisk seperti ini. Gitu. Nanti komponen apa yang mau kita render. Kalau misalnya ada route yang enggak match dengan route yang atas, maka secara otomatis dia akan ngerender atau ngerender komponen yang ini. Ini juga penting biasanya kita gunakan atau kita membuat sebuah halaman 404. Kalau misalnya nanti usernya ngasal ngeklik random aja di sini, maka kita sudah handle komponen apa yang sudah kita siapkan untuk bagian not found page-nya. Oke, nah itu dia untuk materi yang kita bahas di bagian React Router DOM versi ke-6. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang kalau teman-teman mau explore di bagian React Router DOM versi ke-6 ini. Yang saya yang kita bahas di sini adalah bagian basicnya aja. Kalau teman-teman masih penasaran terkait fitur-fitur React Router DOM versi ke-6, teman-teman bisa langsung pelajari dari dokumentasinya. Karena belajar yang baik itu adalah belajar langsung dari dokumentasinya. Itu dia untuk playlist kali ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Sampai jumpa di playlist berikutnya.